Rahayu. Rahayu. Para pemirsa yang saya hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Saat ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, berbincang-bincang santai, mumpung saat ini Yayasan Raket Prasojo mendapatkan anggota baru yang merupakan ibaratnya itu darah baru yang mudah-mudahan mampu membawa kebaikan, kemajuan dalam perjuangan kita, dalam memperjuangkan kebangkitan Nusantara. Ada Mas Edwin, mantan kameramen TV One, dan ini di samping saya ini Mas Dudung, mantan wartawan Memo. Nah, dalam kegiatan ini kita mencoba menangkap fenomena masyarakat, apalagi saat ini event tahun baru, kemarin itu Natal. Setiap bulan Desember jelang Natal, bangsa ini terasa was-was, ada rasa ketakutan karena adanya teror dari orang-orang yang punya pemahaman kalau dia ini ngebom gereja itu nanti masuk surga, ya. Ada pemahaman seperti itu, sehingga beberapa tahun-tahun kemarin ini bangsa kita seperti dilanda kecemasan setiap bulan Desember menjelang Natal. Dan mudah-mudahan kita mendoakan pada pahlawan toleransi, yaitu salah satu anggota Banser, Mas Rianto, yang waktu itu beliaunya itu ngerungkepi bom di Jombang sampai dia akhirnya tubuhnya itu semburat untuk menyelamatkan ratusan orang di gereja itu. Nah, ketika bicara seperti ini, tentunya ini adalah sebuah pemahaman, sebuah konsep pasca kematian. Saya katakan konsep, kok ini saya katakan konsep? Karena orang yang mengajarkan ini kan ketika menyampaikan ajaran ini kan belum mati, sehingga masih konsep. Kebenarannya bagaimana? Ya belum tahu, waktu dia menyampaikan ini kan belum mati. Jadi ada ajaran-ajaran yang mengajarkan konsep pasca kematian, yang ini sampai membuat orang terbuai, membuat orang mabuk, sampai rela mengorbankan tubuhnya untuk bom bunuh diri. Karena di dalam konsep tersebut, saya garis bawahi lagi, konsep, karena yang mengajarkan pun juga belum pernah mati. Sehingga tadi pada waktu obrolan jeda kita rekaman, ini Mas Edwin ini yang mantan kameramen TV One ini kan cerita, Pak, saya itu kepinginnya tuh kalau bisa tuh saya mati dulu. Setelah mati saya ingin hidup lagi, memberikan kesaksian, testimoni pada yang hidup. Ini baru namanya sesuatu yang rasional. Nah, karena kita adalah sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara, kita akan mengupas tentang konsep pasca kematian di dalam budaya Jawa. Nah, ternyata di dalam budaya Jawa juga ada konsep pasca kematian. Nah, apakah konsep Dayo tadi jelek? Tidak. Di sini kita tidak dalam ranah menjelek-jelekan keyakinan orang, tidak dalam ranah menjelek-jelekan ajaran orang. Tetapi ini adalah kita mencoba, ini ada konsep. Pertanyaannya, adakah di dalam budaya Jawa, ajaran leluhur kita itu juga punya konsep pasca kematian? Setelah itu, silakan para pemirsa itu dinalar.
dipikir dengan akal sehat. Dari konsep-konsep tadi mana yang paling rasional, paling benar gitu. Para pemirsa, supaya acaranya lebih gayeng, ini kan ngobrol santai. Nah, ini Mas Dudung ini yang mantan wartawan Memo ini bisa mewakili para pemirsa. Dan para pemirsa sendiri bisa nanti di kolom komentar mau tanya apa. Tapi ingat, kita batasi, kita tidak menjelekkan, menyerang konsep ajaran bangsa lain, enggak. Mereka juga punya konsep, leluhur kita juga punya konsep. Mari kita nalar dengan akal sehat kita, karena hanya dengan akal sehat bangsa kita akan selamat gitu loh. Nah, silakan Mas Dudung, apa yang mau ditanyakan mewakili para pemirsa. Terima kasih Mbak Trimo. Ya. Rahayu Mbak Trimo. Rahayu. Ya. Kita berbicara konsep pasca kematian. Ya. Mungkin pertanyaan dasar saya, apa yang harusnya dilakukan budaya Jawa setelah keluarga kita atau kerabat kita meninggal? Oh, iya. Jadi mohon penjelasan atau arahan atau tunjuk. Ya. Nah, di dalam budaya Jawa ini mengajarkan kita supaya kita selalu menghormati, memuja leluhur. Leluhur itu siapa? Leluhur itu adalah meliputi orang tua kita, terus orang tuanya orang tua kita, ya mbah kita. Ya, mbah itu mulai dari Mbah Pancer, setelah itu Mbah Buyut, Mbah Canggah, Mbah Udek-udek, Mbah Gantung Siwur, Mbah Gedebok Bosok, Mbah Senderewe dan sebagainya. Di dalam kasana budaya Jawa itu ada kurang lebih 17 grade keturunan. Kita harus memuja, ya, memuja bukan menyembah, ya, ya, memuja, menghormati pada leluhur. Sehingga ketika ada salah satu keluarga kita yang meninggal, di dalam budaya Jawa diajarkan untuk menghormati, apa istilahnya itu, bagaimana kita merawat layon. Jadi misalnya pulasara layon. Ya. Jadi kalau di dalam, barangkali di dalam ajaran lain, apa dalam bangsa lain, itu setelah meninggal itu kan ada yang tidak dihormati. Kadang-kadang hanya sekedar di pokoknya bahkan kadang-kadang pakai alat modern, pakai doser gitu, tanah atau pasir didoser, setelah itu mayat dimasukkan, terus ditutup lagi dengan doser tadi dengan tanah, kan begitu. Ada yang seperti itu, sehingga orang yang sudah meninggal tidak dihargai lagi, dianggapnya sudah bangkai. Ya. Sudah bangkai. Bangkai itu sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak berharga. Tetapi di dalam budaya Jawa tidak. Sehingga ada namanya upakara layon atau pulasara layon. Ini nanti barangkali kita di sini jelaskan sekilas, nanti ada tema sendiri tentang upakara layon. Upakara layon. Ya, atau pulasara layon. Bagaimana kita menempatkan atau apa yang harus kita lakukan ketika ada salah satu keluarga kita meninggal. Tapi intinya kita menghormati, kita memuja leluhur, sehingga salah satunya ya layon tadi ya dimandikan, ya, didandani, ya. Terus karena ketika di dalam budaya Jawa itu ketika orang meninggal itu dulu kan tidak dikubur. Tidak dikubur. Dulu leluhur kita itu kan moksa. Nah, moksa itu ada moksa independen, moksa mandiri, ada moksa yang dibantu. Sehingga apa yang dilakukan oleh di dalam budaya Jawa itu oleh orang yang hidup ketika keluarganya meninggal. Kalau leluhur kita tadi ilmunya tinggi, ya kita nggak perlu ngapa-ngapain, karena belinya sudah moksa mandiri. Tetapi kalau orang tua kita, leluhur kita tadi ilmunya tidak begitu tinggi, itu nanti diperlukannya kita membantu. Membantu namanya moksa, dengan dibantu.
Moksa itu adalah ilmu mengurai materi. Karena di dalam tubuh kita itu kan ada materi orang Jawa mengatakan anasir tanah atau anasir kepadatan. Setelah itu ada anasir air, ada anasir angin, ada anasir api. Nah, 4 anasir dalam tubuh kita ini harus diurai. Yang tanah kembali ke tanah, yang api kembali ke api, yang air kembali ke air, yang angin kembali ke angin. Sehingga di dalam budaya Jawa itu sebenarnya tidak ada upacara ngubur. Bahkan dari kata kubur itu sendiri malah dari bahasa Latin. Di dalam budaya Jawa itu adanya kalau makam itu kan dari bahasa Arab. Kubur ini dari bahasa Latin sebenarnya. Nah, kalau di dalam bahasa Jawa itu adalah pasetran. Pasetran ini ketika umpamanya sebagai contoh, karena yang namanya kematian itu kan tidak ada janjian. Oh, nanti saya meninggal tanggal sekian ya, kan tidak ada. Kematian kan datangnya tiba-tiba. Nah, ketika ada salah satu keluarga kita meninggal, kita belum punya duit, belum punya biaya. Ini kita kebetulan ilmunya nggak tinggi sehingga dia tidak mampu untuk moksa independen. Sehingga ini harus ditaruh di pasetran. Sampai kita memiliki dana untuk membantu dia moksa. Moksa dibantu itu bisa kalau dibakar. Kalau di Bali namanya ngaben. Ya. Ketika dibakar tadi itu kan yang anasir tanah kan kembali ke tanah dalam bentuk abu. Ya. Yang air jelas mayat yang dibakar itu airnya mengalir. Api jelas kembali ke api. Angin juga jelas kembali ke angin. Jadi di dalam budaya Jawa tidak ada dimakamkan atau dikubur, tidak ada. Ya, mereka moksa, entah moksa independen, entah itu moksa dibantu. Nah, kalau keluarga belum mampu ada biayanya itu ditaruh di pasetran. Pasetran itu sementara. Dikubur sementara. Ya. Nah, yang hidup itu biasanya ada wilujengan-wilujengan. Mulai dari tumpeng pungkur. Ini nanti juga tema tersendiri tentang wilujengan. Jadi orang hidup ini mulai di dalam kandungan ini wilujengan 7 kali. Ketika bayi lahir sampai dewasa itu juga 7 kali. Kalau nggak 7 kali 8 kali, nanti kita bedah sendiri tentang wilujengan. Jadi mulai ibu kita nggarap sari, istilahnya awal kehamilan ya, atau ini kan sampai mau menjelang kelahiran itu wilujengan 8 kali. Setelah itu bayi lahir sampai dewasa itu juga 8 kali. Setelah itu meninggal, mulai dari pas sur tanah kalau orang Jawa bilang, tumpeng pungkur sampai 1000 hari itu juga 8 kali. Ini bagaimana budaya Jawa, apa yang dilakukan dalam budaya ketika salah satu keluarga kita meninggal. Ya. Ada lagi pertanyaan, Mas Dudung? Ya, berbicara konsep pasca kematian. Ya. Dalam budaya Jawa, apakah dalam kematian itu ada siksa kubur? Oh, ya, terima kasih Mas Dudung. Nah, karena di dalam budaya Jawa itu tidak ada budaya kubur, ya tentunya di dalam budaya tidak ada siksa kubur. Nah, lalu kita juga punya konsep. Bagaimana konsep pasca kematian di dalam budaya Jawa. Jadi di dalam budaya Jawa tidak mengenal siksa kubur. Nah, di dalam konsep Jawa itu urip iku langgeng. Hidup itu kekal. Jadi tidak ada siksa kubur, nggak ada. Sehingga kalau di dalam budaya Jawa tidak ada. Kalau dengan konsep itu berarti
leluhur-leluhur kita yang sudah meninggal, termasuk bapak saya yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Kalau dengan konsep itu, berarti bapak saya menjadi demite kuburan sampai nanti katanya hari akhir. Nah, di dalam konsep budaya Jawa tidak ada itu, sehingga saya tidak meyakini konsep kalau bapak saya jadi demite kuburan. Dan saya pun juga tidak mau jadi demite kuburan gitu loh. Apa Mas Dudung mau jadi demite kuburan? Para pemirsa ini, para pemirsa mau nggak jadi demite kuburan? Nggak mau. Itu kameramen tuh Mas Edwin, Mas Puji, apa mau jadi demite kuburan? Nggak mau toh? Nah, kalau nggak mau ya mari ini sama-sama konsep. Mau dipercaya yang mana silakan. Pakai nalar sehat kita dengan akal sehat kita. Sama-sama konsep, kita pilih yang mana. Kebenarannya bagaimana? Kok sama-sama belum tahu. Tapi secara logika kok itu tadi saya tidak yakin kalau bapak saya jadi demite kuburan. Dan saya pun besok juga tidak mau jadi demite kuburan, menjadi penghuni kuburan sampai hari akhir. Kapan tuh hari akhir? Nah, sampai detik ini juga belum ada hari akhir kok. Di dalam budaya Jawa ya, ini tidak ada itu konsep penghuni kuburan jadi demite kuburan sampai menunggu hari akhir, tidak ada. Siksa kubur nggak ada. Tidak ada siksa kubur. Karena di dalam konsep budaya Jawa, urip iku langgeng. Hidup itu kekal. Yang tidak kekal itu apa? Raga kita. Kenapa? Karena raga kita terbuat dari anasir-anasir alam tadi. Yang tadi saya katakan anasir tanah, anasir api, anasir air, ya, anasir udara. Ya, ini ketika tubuh kita ini sudah tidak lagi layak dihuni oleh sukma sejati. Ini raganya Mas Dudung ini sudah tidak layak lagi dipakai oleh sukma sejati ini Dudung. Ya otomatis sukma sejati Dudung akan pergi. Nah, raganya gemleta. Ya. Akhirnya kalau dalam konsep Jawa ya raganya tadi harus dibantu oleh yang hidup untuk diurai, dibakar. Supaya apa? Supaya tidak menjadi racun alam semesta. Karena di dalam tubuh manusia itu ada kandungan-kandungan kimia yang bisa merusak alam semesta. Sehingga harus diurai kalau dalam konsep Jawa. Coba kita lihat. Tanah-tanah kuburan, ya. Ini rata-rata di tanahnya itu tidak ditanami apapun tuh nggak subur. Karena materi dari raga manusia tadi menjadi racun di dalam tanah. Apalagi banyak ditemukan banyak kuburan massal. Rata-rata tanahnya tidak bisa ditanami dan tidak bisa menghasilkan sebuah tumbuhan yang memiliki buah yang bisa dikonsumsi manusia. Karena menjadi racun di dalam tanah tadi. Nah, coba kita nalar para pemirsa, lebih rasional mana? Enaknya dikubur, jadi penghuni kuburan, ataukah kita urai gitu loh, seperti ajaran leluhur kita. Supaya raga manusia yang sudah tidak dipakai oleh sukma sejati tadi tidak menjadi racun di dalam tanah. Apalagi saat ini dengan perkembangan zaman, tanah semakin sempit. Sampai-sampai di berbagai kuburan itu ditulisi dilarang mengkijing. Karena nanti bisa mayatnya ditumpuk gitu. Tidak ada siksa kubur di dalam ajaran konsep ya, di dalam konsep pasca kematian budaya Jawa. Urip iku langgeng. Ya, hidup itu kekal, yang tidak kekal adalah raga. Kemana sang sukma sejati tadi setelah raganya sudah tidak layak dihuni? Sang sukma akan melanjutkan perjalanan berikutnya ke dimensi berikutnya. Bukan lagi dimensi fana ini dia, tapi akan dimensi berikutnya. Sehingga di dalam masyarakat kita seringkali kadang-kadang kita ini menemukan sebuah fenomena yang aneh. Ada anak kecil itu
kok perilakunya seperti bayi, seperti kakeknya. Gitu. Seperti tadi Mas Puji cerita, ini ada leluhurnya yang mengikuti. Ini konsep Jawa namanya manitis. Konsep manitis ini apakah sama dengan reinkarnasi? Beda. Reinkarnasi itu kan hidup kembali. Kalau manitis itu tidak. Jadi kalau konsep reinkarnasi, ini juga konsep ini. Apakah ini salah? Belum tentu. Kita sama-sama belum pernah mati kok. Kan kalau dari ajaran Dayo kan sering menyerang, itu menjelek-jelekan konsep reinkarnasi katanya. Kok Tuhan kok miskin banget sehingga nyawanya itu dihidupkan kembali katanya. Diserang seperti itu. Kalau menurut saya kita nggak perlu menyerang. Ini kan sama-sama konsep. Kebenarannya kita sama-sama belum tahu. Sehingga kita pakai akal sehat, pakai nalar kita pikir mana konsep yang baik, yang lebih rasional. Kebenarannya bagaimana ya kita sama-sama belum tahu, kita sama-sama belum pernah mati kok. Ya. Kalau reinkarnasi itu konsep ya, ini konsep hidup kembali. Jadi kalau kita mati ya, setelah itu hidup kita itu nanti akan hidup kembali. Sehingga banyak orang dengan konsep itu ngaku-ngaku. Oh saya ini dulu, sebagai contoh, oh saya ini dulu kenarok, sebagai contoh gitu. Atau oh saya dalam hidup yang lalu itu saya ini raja gitu. Nah kalau orang ada yang mengaku seperti itu nggak usah kita pedulikan, karena tadi saya katakan orang yang mengaku bukanlah orang yang sebenarnya, karena sesuatu yang sebenarnya akan mendapat pengakuan alam. Ya. Jadi kemana kita melakukan sukmo sejati, kita melakukan perjalanan dimensi berikutnya. Kemana? Kita juga belum tahu. Wong saya juga belum pernah mati. Tetapi dari konsep ini tuh tadi ada pembuktian apa? Ada anak kecil tahu-tahu perilakunya lagak lagiani, nek cara wong Jawa kok koyo mbae. Ini konsep manitis. Konsep manitis ini seperti semacam sukma pendamping. Sehingga anak-anak yang kadang-kadang merupakan titisannya Mbah itu dia hanya berperilaku lagak-lagiannya seperti Mbah itu hanya dalam kurun waktu tertentu, tidak selamanya. Ya. Nah kalau ini konsep manitis, ini berbeda dengan konsep reinkarnasi tadi. Dan fenomena ini walaupun aneh tapi nyata, banyak di masyarakat kita seperti itu. Pasca kematian dalam budaya Jawa, urip iku langgeng. Tidak ada siksa kubur. Dan kita tidak ada nanti jadi demite kuburan, tidak ada. Di dalam konsep budaya Jawa tidak ada demite kuburan. Sehingga dengan cara itu kita bisa berkomunikasi dengan leluhur kita dimanapun kita berada. Karena sukmo sejati itu tidak terkungkung oleh ruang dan waktu. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa ya komunikasinya tentunya tidak sama dengan saya dengan Mas Dudung ini, karena dia sudah tidak memiliki raga. Bagaimana kita komunikasinya? Ya pakai sukmo sejati, sama-sama sukmo sejati. Sehingga dalam hal ini juga kita merasa turut turut berbelasungkawa ya. Karena ada salah satu anggota kita yang barusan meninggal. Beliaunya ini luar biasa. Beliau ini memiliki ilmu memanggil sukma. Sehingga mamanya sebagai contoh kalau saya yang bisa mamanya ini terus saya mau mendatangkan leluhurnya Mas Dudung. Tidak tahu bukan mamanya leluhur yang jauh, mamanya Mbah napa niku Mbah Buyo termasuk dekat. Oh, dekat. Mamanya Mbah Senderewe, Mbah Gedebok Bosok. Nah, itu urutan yang ke-10 11. Dipanggil sukmanya beliau masukkan ke tubuh Mas Dudung. Itu bisa. Ya suaranya ya seperti suaranya beliau. Sehingga banyak kejadian begini.
Kalau ini memang benar-benar sukma leluhur, ya Mas Dudung kan orang sekarang, usianya di bawah saya, tentu kan bahasa Jawa kuno kan nggak ngerti. Tapi ketika kita panggil leluhur yang pada era waktu itu masuk ke tubuh Mas Dudung, tahu-tahu Mas Dudung tuh bisa bahasa Jawa kuno. Karena yang bisa bukan Mas Dudung, tapi beliaunya. Raganya Mas Dudung cuma dipinjam sementara waktu, nggak bisa selamanya. Karena Mas Dudung sudah punya sukma sejati tersendiri. Dan fenomena ini nyata, banyak pembuktiannya gitu loh. Jadi jangan di dalam budaya Jawa nggak ada konsep demiti kuburan, itu nggak ada. Kita bisa berkomunikasi dengan leluhur kita yang sudah meninggal di mana saja, dimanapun. Sepanjang frekuensi antara sukma sejati kita dengan sukma sejatinya leluhur tadi bisa nyambung, bisa match. Nah, di sini tentunya ya, ketika hidup kita juga harus sering melatih kemampuan sukma sejati kita. Dengan cara apa? Dengan cara semedi. Supaya nanti kalau sudah waktunya sukma sejati kita itu oncat, ya, raga kita sudah tidak mampu lagi kita pakai, sukma sejati kita nanti terbiasa juga bisa komunikasi dengan keturunan kita. Nah, keturunan kita pun juga harus dilatih. Bagaimana menggunakan sukma sejati? Ilmu pelajaran ini yang saat ini sudah mulai langka. Ini ada lagi yang mau ditanyakan nih Mas Dudung, tambah gayeng ini. Tambah gayeng, ya. Rotok serius tapi menarik. Gini, dalam budaya Jawa, kalau kita berbicara konsep dan konsep tadi, saya kok sedikit mengerucut ke apakah di budaya Jawa itu juga meyakini neraka dan surga. Nah, terima kasih Mas Dudung. Jadi sebenarnya ini sudah kita bahas di video lain. Para pemirsa bisa buka di channel kita Raket Prasaja TV. Karena nanti kan ada channel lain lagi ya. Di situ cari judul video itu surga milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Terus juga ada lagi video judulnya neraka Jawa. Kenapa? Karena surga itu asli bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Kalau di dalam ajaran Arab adanya itu adalah jannah. Kalau di dalam ajaran Israel namanya Eden. Sehingga di dalam Al-Quran tidak ada ditemukan kata surga, adanya jannah. Di Injil adalah Eden. Surga itu adalah milik budaya Jawa, milik orang Jawa. Sehingga dalam judul kita surga milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Ini sebuah kebenaran. Sehingga nggak ada yang bisa membantah gitu loh. Nah, neraka itu juga milik orang Jawa, karena neraka itu bahasa Jawa. Di dalam Al-Quran tidak ada kata neraka, adanya nar, artinya api. Karena ini ditanyakan Mas Dudung, kita sedikit aja. Kalau ingin detail ya nanti pemirsa bisa lihat sendiri di videonya yang lebih spesifik. Neraka Jawa atau yang surga milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Sehingga di dalam konsep pasca kematian di dalam budaya Jawa itu juga mengenal istilah surga. Sehingga orang-orang yang meninggal itu kita sebut adalah suwargi, sawargo. Nah, umpamanya kayak bapak saya namanya Mulyo Parjono, ya kita menyebutnya bagaimana? Suwargi Pak Mulyo Parjono. Nah, memang suwargi, sawargo, suwargo itu bahasa Jawa. Nah, bagaimana kita bisa masuk surga? Itu tidak gampang. Tidak hanya sekedar hafal hafal tulisan-tulisan sebuah ajaran kita bisa masuk surga, tidak bisa. Untuk masuk surga tidak gampang. Karena di dalam ajaran Jawa, dalam konsep ya, karena ini sama-sama, misalnya karena kita belum pernah mati ya, sehingga saya tekankan ini konsep ya. Dalam konsep budaya Jawa tentang surga, siapapun bisa masuk surga, terutama orang yang Jawa.
Bukan sekedar suku Jawa loh ya. Ya. Saya sama Mas Dudung, Mas Edwin dan Mas Puji ini sama-sama keturunan suku Jawa. Tapi apakah sudah Jawa? Belum tentu. Tetapi orang Arab, orang Inggris, orang Madura, orang Jepang bisa menjadi Jawa. Nah, ini pernah kita juga sudah kita bahas di video yang berjudul Ajaran Jawa, Ajaran yang Universal, tidak memihak bangsa Jawa. Karena ajaran Israel memihak bangsa Israel, ajaran Arab memihak bangsa Arab, tetapi ajaran Jawa, ajaran yang universal. Ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa. Tidak serta-merta orang keturunan suku Jawa menjadi Jawa, karena butuh proses yang panjang. Jadi yang bisa masuk surga adalah orang Jawa, tetapi bukan orang bangsa Jawa. Ini harus kita bedakan. Apa itu Jawa? Ajaran Jawa ada lagi videonya, silahkan dicek. Jawa itu artinya adalah sesuatu yang tidak pernah mati. Jawa maknanya adalah sesuatu yang tidak pernah mati. Karena memang Jawa tadi urip iku langgeng. Urip iku langgeng. Ya. Apa dasarnya kok Jawa itu artinya tidak pernah mati? Jadi seluruh aksara Jawa, Hana, Caraka, Data, Sawala, Pada, Jayanya, Mangga, Batanga, Hono, Coroko, Doto, Solo, ini setelah Jawanyar. Kalau dulu kan Hana, Caraka, Data, Sawala, Pada, Jayanya, Mangga, Batanga. Jadi huruf Ja ini di pangku tidak mati. Kalau huruf lainnya di pangku mati untuk dapat konsonan. Huruf Wa ini di pangku juga nggak mati. Jadi orang yang Jawa adalah orang yang tidak pernah mati dalam posisi, situasi, kondisi apapun. Sehingga tidak heran bangsa Israel, bangsa Yahudi, ini kalau menyebut Tuhannya adalah Yahweh. Yahweh itu tulisannya apa? J-H-W-H. Huruf Ja, huruf H, huruf Wa, huruf H. Sama. Sehingga sangat tidak menutup kemungkinan besar Israel itu keturunan Jawa. Bangsa besar, sumber peradaban, sumber kehidupan itu adalah Jawa. Sehingga sampai-sampai orang Israel ya, terutama orang Yahudi itu menyebut Tuhannya itu Jawa. Luar biasa. Sayangnya kita banyak keturunan Jawa yang sudah tidak Jawa. Tidak Jawa. Nggak paham tentang ilmunya leluhur. Terus lebih memuja-muja konsep bangsa asing, bangsa Dayo. Padahal itu juga baru konsep. Kebenarannya juga belum tahu. Nah, bagaimana kita bisa masuk surga? Di dalam ajaran Jawa dikatakan kalau ingin masuk surga kita harus mampu menyempurnakan 4 nafsu kita. Karena surga itu adalah papan kasampurnan. Orang bisa masuk surga kalau sudah mampu menyempurnakan 4 nafsu kita. Itu tertera di dalam serat Makutarama. Nah, kalau tadi Mas Edwin katanya naik Gunung Arjuno, di sana ada petilasan Makutarama. Tempatnya cukup tinggi. Nah, kita bisa masuk ke sana, bisa masuk ke surga itu setelah kita mampu menyempurnakan 4 nafsu kita. Nafsu Sukardo, Angkoro, Nimpuno, yang saat ini ada yang mengalih bahasakan menjadi nafsu amarah, aluamah, supiyah, mutmainah. Ini harus disempurnakan dulu. Karena 4 nafsu tadi itu masih ada keterkaitan dengan alam dunia, alam nyata. Kalau masuk surga harus disempurnakan dulu. Jadi sukmo sejati kembali bersih. Ya, ada lagi Mas Dudung mau ditanyakan? Ya, mungkin terakhir mungkin bisa diberikan penjelasan secara detail nanti ke penonton bagaimana nanti kita bisa melakukan budaya Jawa yang terkait pasca kematian itu. Ketika kita bicara tentang konsep dalam budaya Jawa, dalam ajaran Jawa tentang pasca kematian. Ya. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan sebenarnya karena di dalam ajaran kita itu tidak ada siksa kubur, terus
kita tidak menjadi penghuni kuburan, karena kita akan melanjutkan perjalanan pada dimensi lain. Sehingga kita harus sering-sering, orang Jawa mengatakan lelaku ngelakoni mati sakjroning urip. Jadi ada ilmu sendiri tentang bagaimana kita tuh ngelakoni, menjalani lelaku mati sakjroning urip dalam kehidupan ini. Bagaimana itu? Kita memunculkan sukma sejati kita atau sang daya hidup kita untuk supaya mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Nah, kalau sang hidup kita, sang daya hidup kita itu sudah terbiasa mampu komunikasi dengan Sang Maha Hidup, ya tentunya nanti kita terbiasa nanti. Ketika raga kita sudah tidak bisa kita pakai lagi, ya kita sudah biasa. Masuk pada dimensi lain. Kita bisa komunikasi dengan sesama sukma sejati atau daya hidup yang lain. Bagaimana kita melatih itu? Dengan cara apa? Memang ada pelatihan khusus ya. Kita pernah lakukan itu, memberikan pelatihan seperti itu. Bagaimana kita mengistirahatkan daya nalar kita dan daya rasa kita, supaya daya hidup kita mampu muncul. Ya. Nah, para pemirsa, ini sama-sama konsep. Lalu kita sudah punya konsep. Bangsa lain, Dayak juga punya konsep. Silahkan dinalar dengan akal sehatnya. Mana yang lebih rasional dari konsep-konsep ini? Apakah Anda mau dan siap jadi demite kuburan, penghuni kuburan? Silahkan dinalar. Ini walaupun baru konsep, kebenarannya kan kita sama-sama belum tahu. Sehingga kita tidak perlu menjelek-jelekan konsep bangsa lain. Kita tidak perlu menjelek-jelekan konsep ajaran lain. Walaupun ajaran Dayak tadi kadang-kadang malah menghina kita, memusuhi kita, menyerang kita, biarkan saja. Karena hukum alam itu tidak bisa kita pungkiri. Siapa menanam akan menuai. Biarkan mereka menyerang kita, biarkan mereka menghina kita. Toh ini sama-sama baru konsep yang belum tahu kebenarannya. Jangan itu kita klaim sebuah kebenaran sejati, sementara kita pun belum ada yang membuktikannya. Ada lagi Mas Julung? Siap? Sudah? Sampun. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi kita bincang-bincang tentang konsep pasca kematian di dalam budaya Jawa. Saya tekankan kembali, ini adalah sebuah konsep. Kebenarannya bagaimana? Kita juga sama-sama belum tahu. Bangsa lain, ajaran lain punya konsep. Leluhur kita juga punya konsep. Mari kita nalar dengan akal sehat. Dari konsep-konsep tadi, mana yang lebih rasional? Dan bila mana ada yang kurang jelas, pertanyaan silahkan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas pada session berikutnya, kegiatan berikutnya. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ada yang salah katanya, kami mohon maaf. Kita belajar bersama. Dan bila mana tata krama kami tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan lainnya. Rahayu. Rahayu.